out the door and throw up the kiss, can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Hai, di sini saya Fatimatus Zahra akan menjelaskan tentang materi dari kelas 4 SD bab 6, yaitu tentang Indonesia kaya akan budaya. Oke, di sini kalian semua pasti tahu kan kalau di Indonesia itu banyak sekali beragam suku, budaya, adat, tradisi dan lain sebagainya. Dan itu merupakan ciri khas dari Indonesia yang harus dipertahankan. Itu merupakan suatu kearifan lokal yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi BTW, kalian tahukah apa itu arti dari kearifan lokal? Baik, untuk kearifan lokal sendiri itu pengertiannya adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang digunakan untuk mengolah dan melindungi lingkungan hidup masyarakat secara lestari. Jadi maksud dari kearifan lokal sendiri itu yang dimana kayak kebiasaan hidup dari masyarakat yang sudah ada sejak dulu, kemudian kita lestarikan hingga sekarang seperti itu. Kalian tahu nggak kira-kira kearifan lokal di Indonesia itu apa aja sih? Baik, kali ini materi selanjutnya adalah apa saja kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada sedekah bumi. Jadi sedekah bumi itu kegiatan selamatan atau tasyakuran atau suatu kegiatan yang dimana itu mengadakan kegiatan kayak pengajian ataupun tasyakuran yang dimana bertujuan untuk mensyukuri dan memperoleh keselamatan atas banyaknya tangkapan ikan yang diperoleh. Jadi mereka setelah mendapatkan ikan, mereka melakukan tasyakuran sedekah bumi itu tadi. Kemudian yang kedua ada sekaten. Nah, sekaten ini berasal dari Jawa. Ya, kemudian sekaten ini berasal dari Jawa, digunakan untuk kegiatan mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW seperti Maulid itu. Kemudian ada juga tedak sinten. Tedak sinten itu yang dimana ketika ada adik bayi yang baru lahir, kemudian pada usia 7 bulan, nah itu adik bayinya diselamatin, diadakan pengajian, syukuran gitu, dimasukkan ke dalam keranjang, dimasukkan ke dalam kurungan ayam, ya, dimasukkan ke dalam kurungan ayam, kemudian disuruh melewati 7 bobol atau apa itu ya namanya, yang bulat warna-warni gitu, disuruh melewati itu seperti itu. Terus ada juga di Kabupaten Bangka Belitung itu ada nanggung. Nah, nanggung sendiri itu seperti membawa makanan ke rumah-rumah penduduk atau di masjid atau di lapangan. Itu tujuannya itu untuk mempererat tali silaturahmi dan juga gotong royong antar masyarakat. Kemudian ada juga di Bali ada ngayah. Tradisi di Bali ini gotong royong antar anggota komunitas Bali, seperti anak komunitas kemudian bergabung terus melakukan kegiatan sosial budaya dan
keagamaan. Ini juga sama tujuannya untuk merayakan acara keagamaan yang besar. Jadi itu tadi beberapa contoh dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira kenapa sih kita harus melestarikan kearifan lokal yang ada di Indonesia? Jadi tujuannya itu biar kita itu bisa biar kita itu bisa melihat terus gitu loh berbagai macam kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi sampai anak cucu kita nanti bisa tetap melihat Dedak Sinten, bisa tetap melihat tari tradisional, terus bisa tetap melihat kegiatan di Bali, ngayah dan lain sebagainya. Jadi anak cucu kita tetap bisa melihat hal itu. Terus bagaimana sih caranya kita biar bisa melestarikan kearifan lokal itu? Jadi kita bisa melestarikan kearifan lokal itu dengan belajar menggunakan bahasa daerah. Tuh, kita juga bisa menggunakan bahasa daerah dan kita bisa belajar kepada orang tua kita, bisa belajar kepada guru kita bagaimana berbahasa daerah yang baik dan benar. Misal di bahasa Jawa itu kayak perkenalan diri gitu ya, seperti kenalkan asmo kula Fatimatus Zahra, itu pakai bahasa Jawa. Kita harus belajar pakai bahasa itu untuk sehari-hari, terutama di lingkungan sekitar rumah kita. Kita bisa belajar pada orang tua, bisa belajar pada guru, bisa belajar pada teman. Kalau mau pakai bahasa Jawa itu melihat situasi dan tempat, melihat dengan siapa kita berbicara. Kalau misal kita berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih berpengalaman, itu kita bisa pakai bahasa Jawa yang halus. Tapi kalau misal dengan sesama teman, kita juga boleh menggunakan bahasa Jawa yang agak kasar atau kamu inggil kalau nggak salah. Seperti misalnya contohnya gini, kalau sama teman kondi, nah itu pakai bahasa kayak gitu. Kita harus tetap melestarikan bahasa itu. Kemudian kita juga harus melestarikan tari-tari tradisional kita, kayak tari remo, tari kecak dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita untuk melestarikan tari-tari tersebut? Yaitu dengan kita mengikuti latihan yang ada di sekolah, latihan yang ada di desa, ataupun pada saat kita menari, kita juga bisa meminta tolong pada orang tua kita atau guru kita atau teman kita untuk nge-video, kemudian minta tolong pada mereka untuk memposting di sosial media. Tujuannya apa? Agar banyak orang yang tahu kalau ini tuh tari tradisional yang bagus, yang keren, gak kalah sama tarian luar gitu loh. Kita bisa tetap melestarikan tari tradisional ini. Terus kemudian itu tadi sih beberapa cara untuk melestarikan tarian tradisional. Kita harus tetap bangga dengan kearifan lokal yang kita miliki. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.